Nama Rafaelson akhir-akhir ini lagi booming-boomingnya setelah debut dan bisa langsung nyetel bersama timnas Vietnam di ajang ASEAN Cup. Di laga terkini, kembali mencetak gol yang membuatnya menjadi pemain yang selalu mencatatkan namanya selama bermain di Vietnam, termasuk saat final leg pertama menghadapi Thailand. Namun yang jadi sorotan di sini ialah reaksi dari netizen Vietnam yang langsung pamer dan koar-koar membandingkan striker naturalisasi asal Brazil ini dengan bek timnas Indonesia, terutama bek yang kelas Eropa. Kemarin Jesus udah disindir sama mereka. Kini nama Mesilkers yang dikait-kaitan dengan Rafaelson. Padahal udah jelas beda level gak sih? Ya meskipun harus diakui, Son emang gacor di kawasan ASEAN. Tapi perlu diketahui, tingkat kompetitifnya berbeda jauh dengan Eropa. Terlebih bek timnas rata-rata jadi pemain inti di klub-klub top. Bahkan Mesilkers aja masuk ke top 11 pemain terbaik di paruh musim Eredivisie. Dan inilah alasan kenapa Rafaelson nggak bisa dibandingkan dengan bek timnas. Masuknya Rafaelson, atau yang kini udah ganti nama menjadi Nguyen Xuan Son, setelah menjadi warga negara Vietnam memang menjadi buah bibir netizen ASEAN. Kemampuannya di Liga Vietnam nggak bisa dipungkiri, tak terhentikan di usia matang 27 tahun. Xuan Son sejatinya sejak awal digadang-gadang oleh fans Vietnam sendiri, banyak yang berharap dengan striker kelahiran Brazil bisa jadi tumpuan harapan di lini serang. Dan siapa sangka, ternyata beneran gacor sejak debut pertamanya di laga terakhir babak grup. Menghadapi Myanmar, di mana Xuan Son mencetak 2 gol langsung coy. Saat 2 leg semifinal kontra Singapura, Son juga selalu mencetak gol dengan catatan 1 gol di laga away dan 2 gol di laga home. Kehadirannya sesuai harapan fans dan benar-benar membawa skuad asuhan Kim Sang-sik melaju ke partai final ASEAN Cup 2024. Saat menjamu Thailand di hadapan fans sendiri, Vietnam berhasil meraih kemenangan di leg pertama dengan skor tipis 2-1. Menariknya, 2 gol yang diciptakan Vietnam berasal dari Nguyen Xuan Son semua. Lagi-lagi striker kelahiran Brazil menunjukkan levelnya di ASEAN Cup. Bek-bek Thailand gak ada yang bisa menghentikan. Ekspektasi fans benar-benar dibayar oleh Rafaelson sampai final leg pertama, tinggal 1 langkah lagi. Jika bisa kembali membawa kemenangan, tentunya Vietnam akan mencapai target menjadi juara ASEAN Cup 2024. Sejauh ini 4 laga ini, ia berhasil mencatatkan 7 gol dan 2 assist. Entah mengapa menurut Mimin, ini orang emang berdampak bagi skuad Vietnam. Sebelum masuknya Xuan Son, bisa terlihat pasukan Kim Sang-sik kesusahan mencetak gol ke gawang Indonesia. Atau emang karena pertahanan lawannya aja yang goyah, bisa aja kan? Rafaelson sendiri sebenarnya sangat bangga membela timnas barunya. Setelah mencetak gol ke gawang Thailand, terlihat unggahan di media sosial, ia mengupload postingan dengan gestur hormat dan captionnya bertuliskan, "Panggil saya Nguyen Xuan Son." Jadi coy, dia memang beneran emosional membela Vietnam. Son juga nggak provokatif atau apapun deh, sebenarnya kita sih respect. Namun di sini yang jadi sorotan adalah fansnya. Setelah melihat bagaimana pemain naturalisasi baru melebihi ekspektasi, penggemar Vietnam makin banyak yang koar-koar sampai menyindir Indonesia. Padahal sebelumnya mereka sendiri anti pemain keturunan, tapi justru bangga banget pakai naturalisasi. Jadi ini jilat pantat sendiri atau gimana coy? Mungkin sebelumnya ada nama Jesus, bek timnas Indonesia, yang dibawa-bawa oleh netizen Vietnam buat dibandingkan dengan Xuan Son yang lagi gacor. Tapi pada akhirnya jadi lelucon karena netizen plus 62 menganggap gak level lagi. Dan secara kompetisi emang beneran loh. Masa iya Serie A mau dibanding-bandingin dengan Liga Vietnam? Gak masuk ya kan? Jadi sesuatu yang terlalu memaksakan. Kini entah apa yang dipikirkan oleh warganet Nguyen, nama Xuan Son kembali dikait-kaitan dengan bek timnas Indonesia.
Kali ini nama May Silkers yang ingin dibandingkan sama mereka setelah kemenangan atas Thailand. Ya lagi-lagi fansnya yang bikin panas. Mereka sepertinya emang dendam banget ya. Jadinya gila gini deh. Lagian jika mau ketemu May Silkers dan JISS, minimal main di Eropa atau Piala Asia deh. Kalau di Piala AFF, Bang Jai Mace nggak mungkin ikut. Klubnya dari Liga teratas Eropa soalnya jadi nggak bakalan ngelepas pemainnya buat turnamen sekelas AFF. Beda sama yang main di Liga Vietnam, ya kan? Kalau mau melihat kualitas seorang May Silkers yang dibandingkan dengan Swansong, lihatlah bagaimana penampilan Mas-Mas Manado di Eredivisie bersama FC Twente. Dalam paruh musim 2024-2025, May masuk dalam daftar skuad terbaik rilisan media Belanda, Football Premier, yang menerbitkan daftar bertajuk Elftal van de Eerste Seizoen Zelf. Maksudnya adalah susunan tim berisi 11 pemain terbaik selama paruh musim kompetisi yang sebagian dipilih oleh fans. Di sini Mace jadi satu-satunya WNI, namun sebenarnya ada satu pemain keturunan lagi, yakni Ryan Flamingo. Mace masuk dalam jajaran bersama pemain top seperti Malik Tillman, Noah Lang, dan yang lainnya, termasuk Stein, sang pemuncak top scorer sementara Eredivisie. Yap, dari sini sudah cukup menjelaskan bagaimana kualitas May Silkers bisa bersaing dengan back-back kelas atas Eredivisie. Sebenarnya secara kebutuhan, Timnas Indonesia butuh sosok penyerang yang memiliki finishing seperti Nguyen Xuan Song. Tapi tidak bisa dipungkiri, hal itu masih menjadi masalah serius bagi skuad Garuda sejauh ini. Bersaing di round 3 ataupun Piala Asia tentunya butuh finishing yang bagus agar bisa bersaing. Untuk itu, di tengah, memang sudah cukup kokoh dengan pemain yang ada sekarang. Tapi lini serang masih sering buntu. Seringkali justru gelandang yang menjadi pemecah kebuntuan. Sementara itu, sosok Ole Roumanie, penyerang baru yang akan gabung pada bulan Maret mendatang, diharapkan bisa menjadi pembeda di lini serang. Sebenarnya secara posisi, menurut media-media Belanda, Ole Roumanie ini bukan tipe striker, tapi lebih ke penyerang sayap fleksibel. Jadi teman-teman, mungkin Mang Ole nggak selalu menjadi finisher, namun bisa juga jadi pemain kreatif untuk memberikan umpan-umpan matang, ya kan? Yap, jadi begitulah berbagai sorotan kepada penyerang Vietnam di ASEAN Cup kali ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia sendiri butuh. Tapi di sini fansnya itu loh yang selalu manas-manasin. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.